Kenapa kali ini Alinea Pictures kembali lagi ke Papua setelah film pertama kita dulu Denias? Karena kami berdua merasa Papua, khususnya anak-anak kita di Papua, masih harus lebih banyak lagi kita perhatikan, kita berikan kasih sayang. Tidak cukup hanya bicara saja, tapi harus berbuat sesuatu kalau memang betul-betul kita menyayangi mereka. Untuk itulah, dari rasa keprihatinan itu juga keprihatinan kami akan tayangan di televisi berita ya akhir-akhir ini. Rasanya kok hampir tidak ada berita yang menyejukkan hati kita semua. Syuting di Papua sempat shock juga sih, karena nggak cuma seminggu atau 2 minggu, ternyata 1 bulan lebih gitu. Awalnya ngebayanginnya kayak, waduh syuting di Papua nih pasti berat. Beberapa hari sebelum keberangkatan ke Papua tuh nonton berita ada perang lah, ada pembunuhan lah, wakil bupati ketusuk segala macam. Sempat panik juga sih. Ditawarin dari Alinea Pictures untuk syuting di Papua, yang ada di bayangan Rirun itu agak serem ya gitu, karena orang-orangnya kan emang kalau dilihat itu belum kenal, kita ngelihat bentukannya. Papua buat saya itu suatu tempat yang kalau kita orang Indonesia, tapi belum tentu orang Indonesia semua bisa ke sana. Karena lokasinya sangat jauh, sama aja kayak kita pergi ke luar negeri, bayar tiket pesawatnya mahal. Ditambah lagi dengan ada isu-isu macam-macam tentang Papua yang tidak aman dan segala macam. Di film ini saya pikir saya bakal berada di wilayah air-air itu. Ternyata jauh. Pas lihat peta ternyata tidak ada laut sama sekali, dan di tengah. Dia kalau dari Pulau Papua yang kepala burung begini, dan ternyata itu di tengah sini. Dan itu bayangan saya langsung adalah alam yang benar-benar liar. Yang kira-kira mungkin ngajak ngobrol orang bakal susah gitu, yang sebagai kaum pendatang gitu. Orang banyak yang bilang hati-hati di sana, banyak binatang yang aneh-aneh lah, malaria lah. Kayaknya hal yang benar-benar menyeramkan di sana. Jadi begitu nyampe Papua, semua kekhawatiran, ketakutan aku tuh hilang. Kenapa? Karena begitu nyampe sana, walaupun orang-orangnya kelihatannya serem, kelihatannya besar, hitam, tapi begitu ngomong itu berbanding terbalik sama mukanya. Bisa nih mukanya misalnya serem banget, begitu ngomong, ku jangan tipu-tipu gitu. Jadi kayaknya ini fisik sama kepribadian sama kelakuan tuh beda banget. Ketemu sama orang-orang di sana menyenangkan sekali. Terus anak-anaknya juga lucu-lucu, dan mereka semua di sana itu benar-benar melakukan sesuatunya pakai hati. Itu sih yang aku lihat dari orang Papua. Saya sebenarnya punya banyak teman orang Papua di Jakarta. Dan buat saya, teman-teman saya yang ada di Jakarta itu merupakan teman-teman yang sangat setia. Rata-rata mereka orang yang sangat setia, orang-orang Papua itu. Itu pertama yang saya tahu tentang orang Papua. Sampai akhirnya saya sampai ke Papua, saya merasakan kayak semacam ada kekerabatan, persahabatan yang erat. Karena di mana-mana setiap saya pergi di daerah Tiom itu, semua orang kalau kita sapa gitu kan, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Mereka semua senyum gitu. Boleh ajak ngobrol siapapun orang yang kamu temui di sana. Yang paling saya suka adalah kalau misalnya kita bertemu dengan orang baru, sodorkan tangan kamu seperti ini, nanti mereka akan menyambut dengan jepitan dan bunyi gitu. Itu artinya sudah bersaudara. Langsung berbicaralah dengan tenang. Kakak, apa kabar kakak? Wah, itu untuk mengetahui bahasanya itu menarik, kayak wah kinaona, wah kawana, gitu-gitu tuh. Semua orang bisa diajak ngobrol apa aja dan ramah. Walaupun orang yang di pinggir jalan membawa parang tanpa sarung, tapi sangat berbanding terbalik kalau kamu ngobrol dengan dia. Bahkan parang itu pun tidak terasa mereka membawa parang. Seperti waktu saat ngajak ngobrol, mereka itu terasa seperti membawa setangkai bunga mawar. Di sini aku ceritanya jadi seorang istri yang menikah dengan orang Papua yang tinggal di Jakarta. Terus peran ini lumayan menantang buat aku karena di sini aku harus berperan Aku nih orang yang
sangat kota sekali, tiba-tiba dibawa sama suami ke Papua, ke daerah pedalaman yang dimana semuanya tuh beda 180 derajat dari apa yang aku lakuin kehidupan aku sehari-harinya gitu. Di sini Ririn berperan sebagai Dokter Fatima. Dia sudah beberapa tahun bertugas di sana dan sangat dekat sama penduduk yang ada di sana. Cuman dia mempunyai prinsip yang sangat kuat tuh. Jadi di sini ada pro dan kontra di dalam hatinya dia untuk tidak membantu orang-orang korban karena perang. Saya di sini berperan sebagai Michael. Michael itu seorang putra asli Papua, asli Tiom, yang mendapat kesempatan untuk bisa menempuh sekolah atau kuliah keluar dari kampung halamannya, dan ia bisa mendapat pendidikan yang tinggi. Dan di sini karakternya si Michael ini dewasa karena dia sudah punya pikiran yang sudah mendapat pendidikan yang tinggi. Dia lebih open minded, pikirannya lebih terbuka, lebih bisa menerima perbedaan dan yang lain-lainnya kayak gitu. Berperan sebagai pendeta Samuel sangat menarik karena pertama kali saya berperan sebagai pendeta, dan sangat menarik pula karena kalau dikaitkan sebelumnya saya pernah main sebagai kiai gitu. Jadi dua hal yang pemuka agama tapi dari dua sisi yang bisa dibilang secara umum cukup berbeda gitu. Saya di sana jadi Ucok. Ucok ini adalah seorang kepala bedeng proyek, di mana banyak wilayah Papua memang kejadian aslinya itu banyak pembangunan yang sedang dilakukan, seperti pembangunan aspal, pembangunan gedung-gedung kantoran, bukan gedung ya, tapi bangunan kantoran. Ucok ini sendiri memiliki beberapa proyek dan dia harus berhadapan dengan orang-orang lokal yang memang kebudayaannya sama sekali berbeda dengan apa yang pernah kita pikirkan, apa yang pernah kita temui. Seperti kepolosan-kepolosan orang Papua saat Ucok ini terbiasa dengan orang-orang di lingkungannya seperti kebanyakan orang Indonesia lainnya, tapi untuk Papua yang ini memang unik sekali. Pendidikan di sana itu masih perlu banyak penanganan dari pemerintah, banyak terbengkalai gitu. Jadi melalui film ini saya rasa Alenia Pictures ingin menyampaikan bahwa ini loh Papua sekarang ini, dimana kita sehari-hari hidupnya enak, kita nggak pernah mikirin air lah, makanan lah, sedangkan di sana kita untuk dapat air bersih aja susah gitu. Dan apa-apa di sana serba mahal. Ikatan antara ibu dan anak, pendidikan itu sangat penting dan bisa dilihat di sini. Bukan cuman itu, bukan cuman cerita, tapi mata kita juga dimanjakan dengan gambar yang bagus, pemandangan yang sangat indah, anak-anak yang bermain secara natural. Bagaimana mereka dengan kebudayaannya harus bisa saling menerima dengan menerima berbagai pandangan ataupun masukan bahwa segala sesuatu bisa kita selesaikan dengan kasih, bisa selesaikan dengan damai. Saya baru kali ini di satu film saya menemukan semua peran yang dari anak kecil sampai yang dewasa, saya mengagumi semuanya. Cerita yang benar-benar menggambarkan satu wilayah pelosok Papua yang dalam banget, yang kayak semua orang pun belum pernah, bahkan orang Papua di kota pun belum pernah memasuki wilayah Tiom ini. Dan kamu akan melihat bagaimana kepolosan orang-orang di sana yang hanya menginginkan sesuatu yang sangat kita gampang sekali kita dapatkan di kota besar, bahkan sangat kita remehkan, kayak misalnya untuk mendapatkan guru. Saya waktu sekolah aja dulu cabut-cabut bulu, ketemu guru aja males. Di sana mereka sampai menunggu berbulan-bulan hanya untuk demi seorang guru ngajar di kelasnya. Dan ini merupakan tontonan alternatif keluarga yang bisa ditonton, bukan hanya juga cuman buat orang dewasa, bukan cuma buat anak-anak, tapi tontonan keluarga. Di situ kita bisa lihat tentang dari sisi keluarganya, dari sisi anak-anaknya. Nah, hal-hal yang itu yang buat saya menarik gitu. Selain tentunya didukung oleh pemain-pemain anak-anak juga yang sangat berbakat, walaupun mereka ada beberapa tuh memang baru pertama kali main, asli Papua, dan ini kan sesuatu yang membanggakan gitu. Jadi
buat saya ini film yang patut ditonton gitu. Kalau kita masih mengaku kita orang Indonesia. Ada satu hal yang berubah setelah aku ke Papua. Itu aku jadi cinta banget sama Papua. Pengalaman yang aku dapetin nih, aku bisa bilang kalau I love Papua. Dari awal pertama kali saya lahir di dunia sampai hari ini saya masih hidup, kalau saya masih bisa menyaksikan berbuat sesuatu untuk Papua akan saya lakukan. Apa yang terjadi selama syuting di Timur Matahari membuat saya akan selalu menyebutkan saya cinta Papua. I love Papua. Mudah-mudahan ini menjadi film yang tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan makna tersendiri, memberikan arti khusus buat Anda semua penonton film di Timur Matahari. Setelah tadi semua kita lihat, nah jangan lupa nonton tanggal 14 Juni 2012 di bioskop ya. Ada Laura Basuki, ada Lukman Sardi, ada Michael Jakari Milena, ada Ririn Ekawati, ada Ringo Agus Rahman, dan ada banyak sekali pemain-pemain anak-anak Papua yang luar biasa. Jadi film di Timur Matahari ini akan serentak tayang di bioskop-bioskop Indonesia mulai tanggal 14 Juni 2012. 14 Juni 2012. Harus nonton ya. 14 Juni 2012. 14 Juni 2012. Sekali lagi 14 Juni 2012. 14 Juni di bioskop kemanapun yang kamu mau datangi, itu ada. Sayang sekali kalau dilewatkan. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, Siapa lagi? siapa lagi? We love Papua. I love Papua. You love Papua. Teman-teman, guru pengantin belum datang. Mari kita belajar nyanyi saja. Teman-teman, ayo. Kalian guru belum datang kah? Belum. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi. Kalian pikir saya ini hantu kah? Aduh, Mama. Berapa saya harus bayar denda adat? 50 juta kakak. 50 juta? Kalian ini kenapa terus di sekolah? Iya. Guru belum datang. Ya sudah kalau gitu, Ibu dokter tanya saja sini. Ayo sini, Ibu dokter tes ya. Ini yang kamu cerita ya? Terus nanti malam kita tidur di mana? Ada honai perempuan untuk Mama Vina. Sengsara banget sih di sini, Mike. Tuh lihat anak-anak kecil aja berani tuh. Mereka harus berdenda dulu, Michael. Ini adat. Seribuan tahun sebelum kau punya nenek moyang dorang ada. Bagaimana kalau mereka tidak sanggup, Alex? Kalau kalian mau berperang silahkan. Tapi jangan paksa saya mengobati orang yang luka karena berperang. Cinta itu indah, tapi kehilangan itu yang menyakitkan. Karena memaafkan adalah pilihan yang paling sempurna daripada menyimpan akar pahit atau balas dendam. Teman-teman, guru pengantin belum juga datang. Ya sudah, kita main bola saja.